di sebuah desa kecil bernama Milolka di gurun Kalahari, Afrika. Hari itu seorang misionaris Amerika bernama Andrew yang berprofesi sebagai dokter terlihat gusar karena gagal menyelamatkan pasiennya, dikarenakan kurangnya alat medis di tempat tersebut. Lalu tidak berselang lama seorang warga bernama Wanda menghampiri dan mengatakan jika Andrew harus segera pergi, dikarenakan kelompok ekstremis sering menuju ke sana untuk menjadikannya tawanan. Andrew pun langsung berkemas dan segera menjemput istrinya yang bernama Sue, yang saat itu sering mengajar agama pada anak-anak di desa. Setelah mendapatkan penjelasan dari suaminya, mereka pun berangkat menuju bandara lokal, tempat pesawat yang akan mengantar mereka. Dalam perjalanan, Sue mengutarakan keinginannya untuk bisa kembali ke Afrika karena para warga masih sangat membutuhkannya. Namun Andrew mengatakan kalau Afrika adalah tempat yang sulit karena di hari ini peralatan medisnya telah dicuri hingga dia gagal menyelamatkan seorang pasien. Sementara itu di bandara lokal, terlihat sebuah pesawat kecil yang disewa oleh seorang sultan untuk anaknya yang bernama Tyler. Pesawat itu juga akan membawa kedua teman Tyler, yaitu Cherise dan kekasihnya yang bernama Meg, serta seorang pemandu wisata yang bernama Tabo. Yang ternyata mereka semua juga telah terancam oleh tentara ekstremis yang tengah menguasai negara tersebut. Lalu datanglah seorang pilot yang bernama Groon dan meminta izin terbang pada petugas bandara dengan menyuapnya karena kondisi pesawatnya yang sebenarnya tak layak terbang. Tak lama kemudian, Andrew dan Sue yang baru sampai di sana diminta uang 10.000 rand per orang oleh Groon jika ingin terbang dengannya. Karena penerbangan berikutnya hanya ada minggu depan, akhirnya mereka pun terpaksa setuju. Sue kemudian mengucapkan perpisahan pada Wanda yang selama ini membantu mereka selama di desa. Ketika para penumpang telah siap untuk naik ke pesawat, Groon melarang mereka membawa tas bawaannya, dikarenakan pesawatnya terlalu kecil jika harus mengangkut seluruh penumpang yang berjumlah 7 orang dan semua barang-barangnya. Ketika pesawat telah mengudara, para penumpang mulai merasakan ada yang tak beres dengan pesawat tersebut. Hingga tiba-tiba pesawat mereka mengalami guncangan yang hebat. Para penumpang menanyakan kejanggalan pada sang pilot, namun Groon mengatakan kalau itu hal biasa dan dia adalah pilot yang sangat berpengalaman. Lalu secara tiba-tiba pesawat mereka hilang kendali dan terjun bebas. Beruntungnya para penumpang berhasil selamat kecuali Cherise yang tewas di tempat. Sementara Andrew yang tidak melihat istrinya langsung mencarinya dan mendapati istrinya masih terjepit di bangku pesawat. Andrew pun segera meminta bantuan Tabo untuk bersama-sama menarik Sue. Namun hal itu dicegah oleh Groon karena menariknya secara paksa hanya akan memperburuk keadaan Sue. Setelah itu mereka menguburkan jasad Cherise tidak jauh dari tempat jatuhnya pesawat. Tabo lalu menanyakan alasan Groon memaksa pesawat yang tak layak terbang untuk tetap mengudara. Namun Groon mengabaikan pertanyaan tersebut hingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Beberapa waktu kemudian ketika mereka memperhatikan area sekitarnya, mereka menyadari bahwa lokasi tempat jatuhnya pesawat berada di cagar alam Nala yang terkenal dengan hewan-hewan buas liar khas Afrikanya, yang siap menjadikan mereka sebagai mangsanya. Groon lalu memberitahu para penumpangnya jika tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah desa bernama Kwana yang terletak di sebelah timur. Namun untuk sampai di desa itu dibutuhkan beberapa jam perjalanan dan mereka harus segera sampai di desa itu sebelum hari gelap. Karena hewan buas akan mencari mangsanya di malam hari. Dikarenakan Sue masih terjebak dan tak mampu untuk berjalan, akhirnya Andrew yang tak tega meninggalkan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal menemani istrinya. Namun Tabo kembali meyakinkan Andrew untuk tetap ikut dan akan membantunya mengeluarkan Sue. Tapi Andrew menolak dan berpesan agar Tabo segera mengirimkan bantuan setibanya mereka di desa. Akhirnya Groon, Tabo, Meg, dan Taylor pun segera memulai perjalanan mereka. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba Meg merasa ada yang salah dengan perjalanan tersebut. Menurutnya desa Kwana tak terletak di wilayah timur melainkan di bagian barat. Tapi Groon tak menggubrisnya dan memaksa mereka untuk terus berjalan ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan panjang di bawah teriknya matahari, akhirnya Taylor terjatuh karena kelelahan.
Lalu Groon memberikan air yang tersisa dan meyakinkan jika 100 meter di depan mereka akan menemukan sungai Lanalah. Singkat cerita, setelah sampai di puncak perbukitan, ternyata mereka tak menemukan apapun selain hamparan padang gurun sejauh mata memandang. Mengetahui firasatnya benar jika Groon telah menuntun mereka ke jalan yang salah, Mac kemudian merebut pistol Groon dan menodongkan senjata itu padanya. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Taylor, Groon, dan Taboo memutuskan untuk kembali ke pesawat. Sementara Mac memilih untuk mencari jalannya sendiri. Sementara itu di pinggir pesawat ketika Andrew memeriksa bagasi, tanpa sengaja menemukan cula badak yang ternyata diam-diam diseludupkan oleh Groon. Dan sepertinya ini pula lah yang menyebabkan pesawat mereka kelebihan muatan hingga terjatuh. Andrew lalu kembali menghampiri istrinya dan berkata, jika mereka selamat dari musibah ini, mereka akan mengadopsi seorang anak. Karena diketahui hingga saat ini Andrew dan Sue belum juga dikaruniai ngomongan. Khawatir jika binatang buas itu mengintai mereka, Andrew memutuskan berjaga di luar dan mengambil sebatang besi untuk dijadikannya senjata. Beberapa jam kemudian rombongan Groon telah kembali ke badan pesawat. Tapi di sana mereka dikejutkan melihat caceran darah di mana-mana dan menduga Andrew dan istrinya telah menjadi mangsa hewan buas. Tapi secara tiba-tiba Andrew menyerang Groon dan menyalahkannya karena telah membuat pesawat mereka terjatuh. Andrew mencekik leher Groon, namun tiba-tiba Taboo menembakkan suar ke dalam pesawat hingga membuat perkelahian itu terhenti. Andrew lalu menjelaskan waktu yang lainnya pergi seekor singa telah menyergap dan mencabik-cabik tubuh Sue hingga meninggal dunia. Meskipun sempat mencoba melawan, namun singa itu terlalu kuat hingga Andrew hanya bisa bersembunyi melihat istrinya dimangsa oleh hewan buas tersebut. Andrew kemudian memakamkan istrinya dan menancapkan salib di atasnya dan menyesal tidak bisa melindungi istrinya. Sementara Taboo berusaha menguatkan Andrew dan menenangkan hatinya. Groon memberitahu Taboo jika mereka dapat bersembunyi di kokpit pesawat untuk menghindari serangan hewan buas. Namun masalahnya adalah kokpit itu hanya muat untuk 3 orang hingga salah satu dari mereka harus bermalam di luar. Ketika Taboo dan Groon menghampiri Andrew untuk membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Andrew meluapkan kekesalannya dan menanyakan penyeludupan cula badak yang jadi penyebab pesawat kelebihan muatan hingga jatuh. Menjelang malam mereka melakukan pengundian menggunakan sebuah koin untuk menentukan siapa yang akan berjaga dan bermalam di luar. Setelah diundi ternyata Taylor lah yang terpilih untuk di luar malam ini. Sementara yang lainnya akan tidur di dalam kabin pesawat. Taylor yang tak ingin bermalam di luar menawarkan $1 juta pada Taboo jika dia bersedia menggantikannya. Mendengar hal itu Taboo hanya tertawa dan berkata uang tak dapat membeli nyawanya. Andrew lalu memberikan kalung salib pada Taylor sebagai penenang hati. Namun Taylor menolaknya dan berkata jika dia tak percaya pada agama dan menganggapnya sebagai dongeng belaka. Ketika hari makin gelap, Groon mengumpulkan kayu bakar dan menyuruh Taylor untuk menyalakan api agar hewan buas tak mendekati mereka. Dan memperingatkan Taylor untuk jangan tertidur dan menjaga api itu tetap menyala. Singkat cerita malam pun telah tiba. Andrew, Taboo, dan Groon telah berada di dalam kabin pilot, sementara Taylor bermalam di luar. Ketika Taylor baru saja akan tertidur, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan yang berasal dari pistolnya Mac. Yang mana saat itu Mac sedang berusaha mengusir singa yang terus mengikutinya. Namun aksinya tak berlangsung lama karena Mac kehabisan peluru dan menjadi santapan singa-singa lapar di kawasan tersebut. Pada tengah malam Groon terbangun karena ingin buang air kecil dan keluar dari kabin. Dan tanpa ia sadari seekor ular menyusup ke dalam kabin. Melihat Taylor yang ketiduran, Groon membangunkannya agar tetap berjaga dan mengawasi agar api tetap menyala. Setelah kembali ke kabin, Groon melanjutkan tidurnya dan tanpa menyadari jika ular yang menyelinap masuk mulai mengerayangi satu persatu dari mereka. Sementara di luar, Taylor yang kembali ketiduran tak menyadari jika apinya telah padam hingga perlahan para singa mulai mendekati tempat tersebut. Setelah ular itu mati, Andrew berusaha mengeluarkan bisa ular dengan mengikat dan menyayat paha Taboo. Sebelum racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Situasi di malam itu terasa begitu mencekam karena singa terus menyerang kabin mereka. Beruntung pada akhirnya singa-singa itu pun pergi dari sana.
Keesokan paginya ketika semuanya telah bangun, Andrew menemukan darah dan jeruan tubuh Tyler berserakan di mana-mana. Hal itu membuat Andrew kembali teringat kejadian yang menimpa istrinya. Andrew yang telah putus asa dan merasa tidak ada jalan yang aman, memilih tetap di sana saat Groon dan Tabo mengajaknya untuk pergi ke desa Kawana. Ketika Tabo dan Grun akan pergi dari sana, tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang menuju ke arah mereka. Hal itu membuat semuanya kegirangan termasuk Andrew, karena akhirnya ada harapan baginya untuk selamat. Namun naasnya setelah mobil itu mendekat, ternyata itu adalah sekelompok militan Afrika yang langsung menyandera mereka. Tabo yang bisa berbahasa Afrika menjelaskan situasinya, namun belum selesai bicara salah satu dari militan melihat Chula Badak yang tergeletak di sana. Mereka pun menduga jika Andrew adalah orang asing yang mencuri barang berharga milik Afrika. Melihat Grun akan dibunuh, Tabo berusaha membela. Namun naasnya dia yang malah menjadi sasaran. Kini hanya Andrew dan Grun yang tersisa. Mereka disandra di bawah sinar matahari hingga Andrew pun pingsan. Melihat kelompok ekstremis itu tertidur, Grun berusaha mencuri senjatanya. Beruntungnya mereka berhasil selamat, namun Andrew merasa berdosa karena tangannya telah merenggut nyawa. Andrew kini semakin putus asa dan kondisi tubuhnya terus melemah. Grun lalu mengajaknya pergi, namun Andrew menolaknya. Sebagai bentuk balas budi karena Andrew telah menyelamatkannya, Grun pun memapahnya untuk pergi ke desa Kawana. Namun saat menaiki tebing batu, tiba-tiba Andrew terjatuh. Sementara itu terlihat kawanan singa diam-diam mengikuti mereka dari jejak darah Andrew. Dan di tempat lain, Grun pun kembali turun dan cepat-cepat mengangkat tubuh Andrew, serta menyemangati bahwa mereka akan segera sampai di desa Kawana. Tapi beberapa saat kemudian, rombongan singa itu telah sampai di bawah. Mereka terus bersembunyi di atas tebing batu hingga singa itu berputar arah. Tapi di saat yang sama seekor kalajengking berjalan di atas mereka. Beruntungnya Grun berhasil menepis kalajengking itu. Tapi tidak lama berselang, singa itu kembali mendekati mereka dan berusaha naik ke atas tebing. Dari atas bebatuan, Grun melihat asap yang berasal dari desa Kawana. Grun yang merasa bersalah atas jatuhnya pesawat dan memakan banyak korban, akhirnya ia melakukan pengorbanan besar dan memutuskan untuk mengalihkan perhatian singa itu. Andrew pun kembali berjalan dengan sisa tenaganya hingga terjatuh. Ia kembali bangun saat dua ekor hyena ingin memangsanya. Beruntungnya petir menyambar dan langit menurunkan hujan. Andrew yang telah dehidrasi pun berbaring dan menikmati air hujan hingga tertidur. Tiba-tiba ia memimpikan mendiam istrinya dan pada saat yang sama ada suara yang memanggil Andrew. Ia adalah Wanda dan satu temannya yang ternyata menemukan Andrew. Akhirnya Andrew pun berhasil selamat dan film pun akhirnya berakhir.